Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang artikel a atau an dan juga the. Udah pada tahu semuanya? Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama bersama saya Catur Ardianto. Oke. Artikel a, an, dan juga the. Apa itu artikel? Artikel di sini itu bukan artikel yang ditulis di Microsoft Word berlembar-lembar. Tapi artikel di sini yaitu adalah penggunaan a, an, dan juga the di dalam sebuah kata benda atau noun. Yang dimana a, or, an, dan juga the itu mempunyai aturan masing-masing. Mari kita bahas aturannya satu persatu. A atau an digunakan untuk benda tunggal atau singular noun, benda tunggal satu yang dapat dihitung dan bersifat umum atau general, bukan spesifik. Jadi ketika ada benda satu yang dapat dihitung dan benda itu masih umum, berarti kita menggunakan a atau an. Seperti contoh, I have a cat. Aku mempunyai seekor kucing. I like an apple. Aku menyukai sebuah apel. Oke. Kata cat dan juga kata apel di sini yaitu sebuah kata benda yang dimana di situ jumlahnya satu dan juga masih bersifat umum. Aku mempunyai sebuah kucing. Kucing yang mana? Pokoknya kucing. Aku menyukai sebuah apel. Apel yang mana? Pokoknya menyukai apel. Jadi kata benda di sini itu masih bersifat umum, belum spesifik. Itu yang pertama. Atau juga a atau an dapat juga digunakan dalam menyebutkan pekerjaan. Seperti contoh, he is a doctor. Dia adalah seorang dokter. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Jadi ketika menyebutkan sebuah pekerjaan, kita menggunakan a atau an. Begitu ya. Terus yang ketiga, ketika menyebutkan noun, kata benda untuk pertama kali. Jadi ketika kita mengucapkan kata benda pertama kali, kita menggunakan a atau an. Contoh, I saw an elephant. The elephant was big. Aku melihat seekor gajah. Gajah itu besar. Jadi kalimat pertama adalah I saw an elephant. Dan kalimat kedua, the elephant was big. Ketika kita mengucapkan kalimat yang pertama, kita menggunakan an. Tapi ketika kita mengucapkan kata benda yang kedua, kita menggunakan the. Itu bisa dipahami ya. Oke, di sini kalian melihat ketika saya menulis kata cat, depannya saya pakai e. Tapi ketika saya menulis apple, saya menggunakan an. Kok bisa seperti itu? Kita lihat di sini. Aturannya antara an dan juga e itu juga berbeda. An digunakan untuk kata benda yang diawali dengan vowel sound. Vowel sound itu apa? Vowel sound adalah a, I, u, i, o atau a, i, u, e, o. Jadi ketika ada kata benda yang dimana di situ diawali dengan huruf a, i, u, e, o, kita menggunakan n. Contoh, an apple, an elephant.
sini apple diawali dengan huruf A atau vowel sound. Maka dari itu apple menggunakan N bukan E. Tapi ada satu contoh, an hour. An hour di sini itu padahal diawali dengan huruf H. Huruf H bukan termasuk vowel sound, tapi kok menggunakan N? Tapi karena hour ketika diucapkan itu hour. Jadi seperti huruf awalnya itu bukan H tapi A. Yang ditekankan di sini yaitu bukan penulisannya tapi pelafalannya. Itu paham ya? Jadi an hour bukan a hour. Terus untuk yang yaitu digunakan untuk konsonan sound. Konsonan sound apa? Yaitu selain a, i, u, e, o. Jadi ketika ada kata benda diawali selain a, i, u, e, o, berarti kita menggunakan e. Example, a car, a cat, a doctor, a nurse. Kata-kata tadi diawali dengan huruf konsonan. Maka dari itu kita menggunakan e bukan e. Di sini ada studi kasus university. University diawali dengan huruf U atau vowel sound. Tapi kita menggunakan E bukan N karena university ketika diucapkan itu berbunyi university seperti diawali huruf Y. Gitu. Ditekankan yang ditekankan di sini tadi bukan secara penulisan tapi secara pelafalan. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut aturan the. The digunakan untuk benda yang khusus atau spesifik. Jika tadi kalian melihat E atau N digunakan untuk benda yang bersifat umum atau general, maka the digunakan untuk benda yang spesifik. Yang dimaksud spesifik apa? Yaitu ketika pembicara dan juga pendengar sudah paham apa yang dimaksud dengan benda tersebut. Contoh, I stay in the hotel. Aku tinggal di hotel. Hotel yang mana? Pendengar sudah paham, hotel yang itu, hotel yang ini, pokoknya hotel yang ini. Beda ketika I stay in a hotel. I stay in a hotel. Saya tinggal di sebuah hotel. Hotel yang mana? Belum diketahui. Jadi penggunaan the di sini itu lebih spesifik atau khusus. Contoh lagi, I bought table. Aku membeli meja. Meja yang mana? Meja yang ini atau meja yang itu. Jadi antara pembicara dan pendengar sudah paham benda yang dimaksud. Terus yang kedua, the digunakan untuk menyebut noun untuk kedua kalinya. Jadi di awal sudah dibahas, I saw an elephant. The elephant was big. Kalimat pertama, I saw an elephant, dan kalimat kedua berubah, tidak menggunakan e atau n tapi menggunakan the. I saw an elephant, aku melihat seekor gajah. Gajah itu besar. Atau contoh di sini, she is from a bicycle. The bicycle is expensive. Kata pertama kita menggunakan e, tapi ketika kata kedua atau kalimat kedua kita menyebutnya menggunakan the. Itu bisa dipahami ya. Terus yang ketiga, menyebutkan sesuatu yang hanya ada satu. Seperti contoh matahari. Matahari kan ada satu. Bulan juga ada satu. Jadi ketika kita menyebutkan benda-benda itu, kita menggunakan the.
Contoh, the sun is shining bright. Matahari itu terlihat cerah. Matahari di sini kan hanya ada satu di dunia ini, tidak ada matahari dua. Oke, jadi kita pakai the, bukan pakai atau an. Cara lagi, the queen is very beautiful. Ratu itu sangat cantik. Ratu itu pasti hanya ada satu, tidak ada kok ratu dua atau tiga. Maka dari itu, ketika kita menyebutkan benda yang hanya ada satu, kita menggunakan the. Terus bisa juga the digunakan untuk kalimat superlatif. Superlatif itu apa? Superlatif yaitu kalimat yang di situ terdapat kata paling besar, paling gemuk, paling kecil, paling tinggi, pokoknya yang ada kata-kata paling, itu superlatif. Ketika ada kata-kata tersebut, kita menggunakan the. Contoh, she is the best dancer. Dia adalah penari terbaik. Ada kata best. Best di sini termasuk kata superlatif atau terbaik, paling baik. Maka kita gunakan the. Atau contoh lagi, you are the smartest person in this class. Kamu adalah orang terpintar di kelas ini. Atau kamu adalah orang paling pintar di kelas ini. Tuh. Bisa dipahami ya. Jadi penggunaan atau an dan juga the itu di dalam sebuah kata benda, dan di mana dua-duanya itu mempunyai aturan sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau atau an digunakan untuk kata benda yang di situ bersifat umum dan juga tunggal. Tapi untuk the digunakan untuk benda yang di situ bersifat khusus atau spesifik tadi. Gitu materi artikel an dan juga the. Bisa dipaham? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.